Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini sedang hangat diperbincangkan di tengah-tengah peristiwa intoleransi yang terjadi pada beberapa hari yang lalu yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Beberapa hari kemarin, Pak Gibran datang ke salah satu kota yang ada di NTT, tepatnya adalah Kupang, dan kemudian ada satu video yang kemudian menjadi ramai sekali diperbincangkan di ruang publik, yaitu beliau pikul salib. Nah, nanti kita sama-sama lihat videonya, tapi mari kita lihat dulu beberapa ulasan. Seperti yang ada di layar, disampaikan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka ikut memikul salib raksasa dalam festival Pawai Paskah di Kupang, NTT pada hari Senin yang lalu. Aksi ini dilakukan bersama tokoh agama dan pejabat daerah sebagai wujud toleransi dan persatuan, di mana Gibran sempat berjalan memikul salib sebelum menyapa dan berfoto bersama dengan warga. Kemudian juga di sini diuraikan beberapa hal penting. Berikut adalah beberapa poin penting terkait momen tersebut. Ya, lalu kemudian di sini lokasi dan waktunya adalah pada acara berlangsung pada hari Senin 6 April 2026 di Kota Kupang, NTT atau Nusa Tenggara Timur, dalam rangka perayaan Paskah yang diselenggarakan oleh Pemuda Sinode Gereja Masihi Injili di Timur ataupun Gemit. Lalu kemudian juga Gibran memikul salib bersama Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena, Wali Kota Kupang Christian Widodo, serta tokoh agama untuk menunjukkan sikap toleransi antar umat beragama. Pesan yang disampaikan adalah dalam kunjungannya Gibran menekankan pentingnya persatuan. Tidak ada satu negara pun yang dapat melakukan pembangunan tanpa persatuan. Kehadiran Gibran disambut antusias, di mana ia juga meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas dan melayani swafoto warga. Nah teman-teman, mari kita lihat bersama-sama videonya ya. Jadi video ini Bapak Ibu kemudian yang ramai sekali diperbincangkan, memang durasinya itu tidak begitu panjang ya. Ini video pendek ataupun durasinya sangat singkat sekali, tapi ini memunculkan beragam reaksi, memunculkan beragam respon, dan memang akhirnya ada yang mengapresiasi, ada yang memuji, tetapi juga tidak sedikit yang bersikap sebaliknya. Karena apalagi beberapa waktu belakangan kan sedang ramai, sedang hangat sekali kita bahas perihal terjadinya intoleransi yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen di salah satu kota yang ada di Indonesia pada beberapa hari yang lalu itu. Karena itu, saya secara pribadi juga menyampaikan apresiasi ataupun ucapan terima kasih atas aksi yang dipresentasikan, didemonstrasikan oleh Pak Wakil Presiden kita itu Pak Gibran untuk menunjukkan sikap toleransi. Walaupun sebenarnya kalau saya secara pribadi ya tidak mengharapkan sampai pada sikap yang seperti itu. Ya, kalau saya sebenarnya cukup menjamin kebebasan beragama, kebebasan beribadah saudara yang beragama Kristen yang ada di beberapa wilayah yang ada di Indonesia ini, supaya mereka benar-benar merasakan kebebasan beragama sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Kalau saya pribadi mengharapkannya sebenarnya cukup sampai di situ. Karena itu, saya merasa bahwa langkah yang kemudian diambil oleh Pak Gibran dalam posisinya sebagai wakil presiden ketika berkunjung ke kota Kupang beberapa hari yang lalu itu, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu ya. Sesuatu yang menakjubkan teman-teman ya. Baru kali ini saya melihat pejabat yang non-Kristen ya. Ini sepengetahuan saya kurang tahu apakah ada di luar dari yang saya ketahui, tetapi baru kali ini saya melihat bahwa ada sosok anak muda yang kemudian menunjukkan sikap toleransi yang luar biasa sekali. Oh ya. Dan karena itu tadi di awal saya bilang bahwa sebenarnya kalau saya pribadi saya tidak mengharapkan sampai pada sikap yang seperti itu, tapi ternyata Pak Gibran melakukan sesuatu di luar daripada dugaan saya secara pribadi. Saya nggak tahu teman-teman Bapak Ibu sekalian apakah kemudian sudah menduga ini ataukah kemudian beranggapan bahwa ini sesuatu yang biasa saja. Tapi kalau bagi saya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu pada kesempatan yang teramat baik ini ya, dan semoga Pak Gibran mendengar berbagai aspirasi, berbagai harapan yang disampaikan oleh orang-orang yang beragama Kristen, baik melalui media sosial maupun melalui orang-orang terdekatnya Pak Gibran, perihal peristiwa-peristiwa intoleransi ini seringkali terjadi. Dan memang kalau di kota Kupang, kalau NTT itu dikenal sebagai daerah yang toleransinya tinggi, karena di sana mayoritasnya adalah orang-orang yang beragama Kristen. Oleh karena itu harapan saya, dan mungkin ini juga menjadi harapan dari saudara saya yang beragama Kristen, bahwa tolong Pak, ada rumusan kebijakan, ada rumusan aturan yang memastikan bahwa tiap-tiap warga negara ini bisa aman ketika menggunakan haknya untuk melaksanakan kegiatan peribadatan. Sebenarnya ini kita sudah ada aturan perihal SKB 2 Menteri yang sampai hari ini itu masih dinanti-nantikan
oleh saudara, oleh kami yang beragama Kristen, perihal kapankah itu direvisi ataupun dikaji ulang. Karena itu sudah berlaku dari tahun 2006 jika tidak salah, dan ini sudah tahun 2026, artinya usianya sudah 20 tahun. Dan selama 20 tahun terakhir ini peristiwa-peristiwa intoleransi itu angkanya bukan puluhan, bukan belasan. Sudah ratusan kali terjadi tindakan intoleransi. Dan manakala peristiwa-peristiwa itu terjadi, biasanya mereka ini selalu berdalih dan mendalilkan alasannya pada mana izinnya. Dan jelas sekali sebenarnya itu hanya sekedar alasan utama. Hanya sekedar alasan saja. Bukan benar-benar mempertanyakan. Ini memang hanya dipakai sebagai instrumen untuk mempersulit. Mengapa saya katakan begitu? Di banyak tempat, beberapa gereja itu izinnya sudah lengkap. Beberapa tempat ibadah izinnya sudah dikantongi semua. Tapi apa yang terjadi? Ujungnya bisa ada penolakan, ujungnya bisa ada aksi demo. Tuntutannya satu, tutup, tunda, jangan bangun di sini. Dan biasanya ini satu kenyataan pula yang tidak dapat dipungkiri, manakala kelompok-kelompok yang sering melakukan penggerudukan terhadap kegiatan keagamaan Kristen ini, selalu saja kemudian nuansanya mereka membawa identitas keagamaan yang mereka anut. Ya. Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu itu, Bapak Ibu semua, bahkan mereka tutup paksa tempat ibadah. Mereka hentikan secara paksa kegiatan peribadatan yang sedang berlangsung. Nah, ini kan sesuatu yang sangat memilukan sekali. Dan inilah realita ya, yang terjadi di bangsa kita di Indonesia. Tentu ini tidak kita inginkan. Tetapi meskipun demikian, masih saja terjadi. Mengapa sampai hari ini? Ya, peristiwa-peristiwa intoleransi ini nampaknya belum juga teratasi. Ini hanya persoalan hati saja. Saya sangat meyakini bahwa sebenarnya ini dengan sangat mudah untuk diatasi bila penegakan hukum dilakukan secara berkeadilan dan tidak pandang bulu. Tapi selama penegakan hukum itu pandang bulu dan tidak berkeadilan, ya, ada kompromi di dalamnya, maka yakin dan percayalah, harapan-harapan untuk tegaknya toleransi, bebasnya, ya, nyamannya, amannya, ketika semua warga negara menjalankan ibadahnya menurut agamanya masing-masing, menurut imannya masing-masing, ini tidak akan bisa terwujud kalau penegakan hukumnya tidak berkeadilan. Dan itulah yang saya secara pribadi rasakan. Nah, coba yang terjadi beberapa hari yang lalu ini, saudara semua, Bapak Ibu sekalian. Kan akhirnya kan ada mediasi, bahkan ada staf sus dari Menak turun lalu kemudian jadi sebagai mediator, lalu dibuka lagi tempat ibadah itu. Tapi ada nggak dalam pembahasan itu penerapan hukum sebagai bentuk sanksi kepada mereka yang memaksa itu dihentikan ibadahnya, ya, melarang ibadah di situ? Ada nggak kemudian? Sejauh ini belum ada kabarnya. Nah, ini yang kemudian kita terus pertanyakan. Coba bayangkan bila kemudian hal-hal itu, ya, seperti yang mereka lakukan, dilakukan oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Kisahnya akan panjang, ceritanya akan sangat berbeda sekali.